Begini, ya, sebelum saya lanjutkan, ini kan penjaringan semua tinggal di sini ya. Kalau disuruh pindah gitu ke mana ya? Kalimat KN gitu ya. Mau enggak? Kenapa tidak mau? Karena di sana tidak jelas mau tinggal di mana. Ya, fasilitasnya kayak apa, bisnisnya kayak apa, meninggalkan keluarga dan segala macam. Nah, bayangkan juga kaum muslimin saat itu berada di Makkah, yang mereka diperintah untuk hijrah ke Madinah. Itu yang hijrah itu bukan orang-orang muda, orang yang punya rumah, itu kan banyak mereka itu saudagar-saudagar kaya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, itu banyak saudagar kaya itu. Mereka punya rumah, punya tanah, punya jaringan bisnis dan macamnya, punya ladang, punya kebun kurma, punya mungkin ternak segala macamnya. Bahkan tentu mereka punya keluarga di situ. Lalu mereka disuruh hijrah ke Makkah, Madinah. Beda kalau sekarang kita lihat di KN, bisa lihat sekarang real, bisa di syuting di sana, naik pesawat juga cepat, cuma berapa jam sampai sana. Coba bayangkan tuh dari Makkah ke Madinah jaraknya 500, kira-kira 450 kilo sampai 500. Jadi kalau ditempuh naik kota itu juga tidak cukup hanya satu hari, beberapa hari setidaknya, minimal 3 hari ditempuh dari Makkah ke Madinah itu. Terus mereka di sana itu ngapain? Tinggal di mana? Bersama siapa? Berarti memulai dari nol semua. Keluarga tidak ada. Ini bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Ya kalau mungkin masih bujangan, mereka barangkali sudah punya anak, punya istri, lalu mereka akan segera numpang rumah di tanah. Mereka tidak segera sebelum datang Madinah, mereka bangun rumah dulu, siapkan rumah-rumahnya, lalu kemudian mereka tinggal masuk, tidak juga. Datang mereka dari Makkah, pergi dari Makkah ke Madinah. Ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang gampang orang mengerjakannya. Disinilah berarti membutuhkan apa? Dorongan kuat. Dorongan yang kuat yang membuat mereka hilang rasa berat tadi, dan mereka terdorong untuk segera hijrah seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memberikan semacam ultimatum. Mana yang kamu cintai? Qul kata Allah, in kana abakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Katakan, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, bahkan keluarga-keluarga kalian. 5. Ini seperti yang semua kita cintai. Apa yang kamu sadar? Kamu bangun rumah, gak mungkin rumah kamu jebol, kamu bawa ke Madinah. Dan mungkin tanah kamu angkat, kamu pergi ke Madinah. Dan mungkin padahal tahu melihat membeli rumah, beli tanah itu kadang tidak mudah. Kadang-kadang berkredit bertahun. Kalau sekarang ya, seperti tidak berbeda. Harta yang kamu usahakan, bisnis yang kamu takutkan kerugiannya, dan juga akan disebutkan, dan tempat tinggal yang kamu cintai. Allah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. 3. Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Nah, ini akan menggerakkan orang beriman kepada Allah. Kan kita pikir-pikir, kalau orang menggunakan keimanan, kan ketaatan pada Allah kan mestinya gampang sekali. Tinggal kerjakan karena Allah yang perintah. Kalau sudah Allah itu coba apa yang bisa mencegah, yang bisa melarang apa? Allah yang menciptakan kita, yang beri nikmat kita, yang Allah bisa mencabut kenikmatan sesuatu jika Allah SWT mengendakinya. Bayangkan. Itu ya, mohon maaf ya, pada polisi-polisi mereka tugas semua macam-macam. Gitu, boleh tanya, apa Pak? Tolong sini hanya menjalankan perintah atasan. Itu perintah atasan. Ini kalau sudah perintah atasan itu kerjakan. Nggak tahu pagi malam dia mengerjakan proses, pokoknya atasan harus dilakukan. Coba dengan atasan itu apa? Kali-kali katakanlah dengan atasan dulu dia dapat gaji, berapa gaji itu? Berapa dibandingkan dengan harga nyawa kita, harga mata, harga segala yang kita beli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dia lebih taat, lebih mencintai Allah. Demikian juga Rasulullah, demikian juga jihad fisabilillah yang buat mereka mendapatkan kesukaan. Jadi sebenarnya ditangkap keimanannya itu. Dan kita lihat memang mereka yang mukmin itu dengan segera mereka meninggalkan Makkah dan mereka hijrah ke Madinah.
Lalu bagaimana nasib mereka yang tidak mau berhijrah? Ini masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika mereka tidak mau berhijrah, mereka itu tinggal di Makkah. Karena mereka tinggal di Makkah, satu jelas mereka minoritas. Yang kedua mereka tertindas, dipaksa oleh orang-orang kafir Makkah itu. Termasuk dipaksa ikut perang bersama mereka melawan kaum muslimin. Kan mereka orang Makkah, penduduk Makkah, tetangga mereka Makkah, pimpinan mereka orang Makkah. Begitu Makkah itu perang melawan Madinah, mereka bukan bergabung dengan pasukan kaum muslimin, tetapi mereka bergabung dengan pasukan kaum musyrikin. Inilah yang terjadi pada mereka. Inilah yang juga difirmankan Allah SWT. Ya, ketika Allah SWT berfirman dalam surah surah An-Nisa, Allah SWT memberitakan innal ladzina yatawaffahumul malaikatu qalu fima kuntum. Jadi menceritakan kepada kita tentang orang-orang yang dimatikan, yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan disebutkan dzalimi anfusihim, mendolimi diri mereka sendiri. Mengapa mereka mendolimi diri sendiri? Karena saat itu mereka ikut perang, dalam perang Badar itu perang. Tapi sayangnya Muslim tadi itu dalam perang Badar bukan berada dalam pasukan Islam. Karena dia di Mekah, penduduk Mekah dipaksa oleh pemimpin Mekah untuk ikut berperang, akhirnya ikut berperang dalam barisan kaum kafir. Nah, ketika kemudian mereka terbunuh dalam perang Badar itu, itulah yang disebut dzalimi anfusihim. Mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan berperang melawan dan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu kemudian ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, apa yang sedang terjadi pada diri kalian itu apa? Dalam keadaan kutipnya, kamu itu kadang mengaku muslim, mengaku dirinya beriman, bukan kamu berada dalam barisan kaum muslimin, barisan Rasulullah SAW, tetapi justru dalam barisan kaum musyrik menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Kata-kata mereka, fima kuntum, yang terjadi pada kamu itu apa? Kata malaikat, mereka sudah mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini dalam kondisi mustad'afin. Kami ini dalam posisi tertindas.